Mari dengan cepat kita buka halaman 165. Pandangan dalam keimaman. Mari kita melihat pengangkatan dalam kacamata keimaman. Kemarin kita mengerti pengangkatan dalam pandangan umum AI. Yang harus kita pahami bersama adalah dalam prinsip pekerjaan roh selalu membutuhkan sebuah rumah kediaman. Ya, saudara harus tahu pekerjaan roh membutuhkan rumah kediaman. Ingat itu, catat. Roh selalu membutuhkan rumah kediaman. Roh setan membutuhkan rumah kediaman. Roh Tuhan membutuhkan rumah kediaman. Tidak ada roh yang tidak membutuhkan rumah kediaman. Karena itu prinsipnya roh. Allah adalah roh. Maka Allah membutuhkan rumah kediaman, yaitu kita sebagai bait Allah. Saudara, jika pertanyaan ujian, mengapa Allah membutuhkan rumah kediaman? Kira-kira apa jawab saudara? Coba renungkan, mengapa Allah membutuhkan rumah kediaman? Untuk masa ini ya, jawabnya apa saudara? Karena Allah kehilangan rumah kediamannya. Maka dia mencari rumah kediaman hari ini. Bagaimana rumah kediaman Allah bisa hilang? Adam yang menghancurkan. Adam menyerahkan kepada setan dan Allah tidak bisa tinggal di dalam rumah setan. Makanya manusia menjadi rumah setan. Bagaimana caranya Allah dapat membangunkan rumah kediaman? Dia utus putranya. Setan itu pakai perjanjian, saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa semua yang ada di dunia ini roh. Dan saudara harus catat, roh itu selalu perjanjian. Dan di dalam perjanjian roh selalu membutuhkan darah. Dan itu ketetapan alam roh. Bapak Ibu Saudara harus mengerti hal ini. Maka itu jangan main-main dengan roh. Pekerjaan itu roh. Perkawinan itu roh. Perselingkuhan itu roh. Pertemanan itu roh. Politik itu roh. Makan minum roh. Karier roh. Gereja roh. Rumah sakit roh. Semua roh. Hukum roh selalu perjanjian. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya diteguhkan Tuhan untuk mengajar saudara semua untuk selalu mengerti bahwa saudara adalah umat perjanjian. Nanti saya akan sudah siapkan. Karena banyak orang tidak mengerti hukum perjanjian. Makanya saudara hati-hati dengan roh. Banyak orang tidak mengerti. Anda sedang membayar sesuatu. Roh itu selalu membayar. Catat saudara, hukum roh selalu membayar. Di hukum roh tidak ada gratis. Minta maaf saudara, hanya pakar-pakar Kristen aja yang bilang gratis. Tidak ada di hukum roh itu gratis. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke atas kayu salib, dia menyelesaikan dengan darahnya, tapi tetap Anda masuk hukum roh. Bahkan di hukum kerajaan Allah selalu ada tabur dan tuai. Anda harus mengerti ini supaya Anda mengerti tentang pengangkatan. Saudara pikir dunia roh itu nggak ada bayar? Makanya banyak orang Kristen yang nggak bayar doa pagi, nggak bayar baca Alkitab, nggak bayar ibadah. Terus ujungnya mereka berkata selamat. Bodoh saudara, satu kebodohan banget. Masih bersama saya enggak? Makanya doa saya tadi yang saya buat saya sedih sekali. Kenapa ya orang Kristen itu pada enggak sadar?
Rela-relain loh saudara, dia bayar sesuatu untuk apa yang dia peroleh. Mungkin karier, mungkin uang, mungkin jabatan dan sebagainya. Saudara, dia tanpa sadar membayar sesuatu yang dia raih dan dia korbankan keluarganya. Banyak enggak? Banyak sekali saudara. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak ngerti prinsip roh. Tanpa sadar saudara. Pikiran mereka gini, untuk mencapai karier saya, untuk mencapai gaji saya, jabatan saya, semuanya, ya relain ya, relain. Saudara, relain itu enggak rela. Tapi kalau berkat Tuhan itu rela. Masih bersama saya enggak? Kalau Tuhan suruh itu rela. Kalau relain itu tidak. Mari kita mengerti. Jangan sampai saudara itu bodoh. Karena apa? Besok itu loh kalau Tuhan datang bagaimana? Ini saya ngomong keluarga loh saudara. Makanya kenapa saya itu terus menjerit, Tuhan sadarkan ya. Orang Kristen itu tidak ngerti bayar harga. Saudara, tanpa sadar iblis itu tertawa. Saudara banting tulang dari pagi sampai malam. Anda sedang korbankan anak istri, suami. Anda tidak tahu. Itu tumbal. Itu tumbal. Anda tidak tahu. Tidak ngerti. Karena Anda nggak mau ngerti. Karena pikiran kita itu terkontaminasi dengan dunia. Saudara, Anda mau ngejar apa? Politik. Politik itu roh. Dagang itu roh. Hati-hati. Di dalam roh ada bayar. Bayarlah sesuai dengan apa yang Allah minta. Anda ngerti? Perjanjian itu ada bayar. Nggak ada gratis. Nggak ada gratis. Kekristenan itu nggak gratis, saudara. Bayar. Tapi bayarlah seperti yang kita wajib berikan kepada Allah. Jangan korbankan keluargamu, korbankan ibadahmu, korbankan doa pagimu. Anda tidak ngerti. Nggak ngerti saudara. Makanya pengangkatan dapat. Nggak ada. Orang nggak pernah bayar doa pagi, bayar baca Alkitab, bayar ibadah. Jangan mimpi terangkat. Masuk aja enggak. Kasih tahu anak-anak kita itu, kasih tahu. Nasihati. Makanya kenapa saya selalu mengatakan kepada mereka, jangan gegabah ngambil keputusan. Jangan gegabah. Dan jangan menyalut keputusan itu dengan rohani. Anda dibodohi setan. Hati-hati. Tuhan itu sangat baik saudara. Kalau kita tidak mati itu hari ini, Tuhan itu baik. Yang ngerti katakan amin. Supaya Anda ngerti ini ada rohnya. Selama ada roh, di situ Anda harus bayar. Bayarlah kepada Allah yang wajib kau bayar. Bayarlah kepada kaisar apa yang wajib kau bayar pada kaisar. Yang wajib itu sesuai takaran. Jangan melampaui takaran. Kamu korban nanti. Bukan berkat tapi tumbal. Perjanjian roh Allah itu menghasilkan berkat. Bukan kematian. Tapi perjanjian dengan roh setan. Karena seluruh dunia ini dikuasai setan. Kamu bayarnya apa? Nyawa. Kamu bayarnya kematian. Kematian apa Pak? Pembunuhan tidak. Kematian kebahagiaan. Kematian damai sejahtera. Kematian kerukunan. Kematian di perkawinan. Kematian di hubungan. Dan sebagainya. Dan banyak orang saudara rela mati buat setan. Aduh kasihan. Jarang orang rela mati buat Tuhan. Aduh Tuhan Yesus ampuni. Jarang mereka rela mati buat Tuhan. Dan Anda harus mengerti ya. 1 Yohanes 5:19 dikatakan bahwa seluruh dunia dikuasai si jahat. Hati-hati cita-citamu. Hati-hati cita-citamu. Hati-hati mimpimu. Jangan paksakan Tuhan pada mimpimu. Jangan paksakan Tuhan pada cita-citamu. Kamu orang yang paling durhaka di seluruh dunia. Banyak orang punya cita-cita membangun kebahagiaan dan dia paksa Tuhan.
Ingat saudara, engkau umat paling durhaka. Jangan pernah paksakan Tuhan masuk cita-citamu. Tapi paksakan cita-citamu masuk rencana Tuhan. Bahkan cita-citamu akan berantakan. Anda tidak ngerti ini ya? Saya dulu punya cita-cita, saudara. Saya punya mimpi yang saya bangun bersama istri, anak. Begitu ikut Tuhan Yesus, berantakan cita-cita saya. Karena dia ingin saya punya cita-cita sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan ternyata cita-cita yang bersama Tuhan itu enak tenan, saudara. Dan sekarang saya nggak punya cita-cita. Cita-cita saya berdiri sebagai imam. Udah, begitu aja. Anak-anak saya semua berdiri sebagai imam. Nanti yang Tuhan suruh kerja ini, kerja itu, lakukan ini, lakukan itu. Saudara, itu bagiannya Tuhan. Anda mengerti sekarang? Jangan apa-apa disalut dengan rohani, tapi Anda budak setan. Anda mengerti? Jangan jadi budak setan. Sampai Anda mengorbankan segala sesuatu tanpa disuruh Tuhan. Allah adalah roh, maka Allah membutuhkan rumah kediaman, yaitu kita sebagai bait Allah. 1 Korintus 3, 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Saudara, kamu bait Allah. Kemarin minggu saya sudah jelaskan. Apakah yang disebut bait Allah? Syaratnya apa? Semua orang membacanya selalu 1 Korintus 3:16. Padahal ayat ini salah satu syarat. Kalau sudah mengerti bahwa bait Allah selalu ada roh Allah, ada imam besar, dan ada imam. 3. Itu tabernakel. Banyak orang hanya mengerti roh Allah. Orang Kristen berkata gini, roh Allah ada padaku. Lalu kenapa kalau roh Allah dalam padamu? Kalau engkau tahu engkau bait Allah, berarti siapa imamnya? Saudara, ini pewahyuan yang saya dapat. Saya bersyukur karena banyak orang tidak ngerti. Bahkan gembala pendeta nggak ngerti. Dia cuma mengerti begini, saya bait Allah. Sudah, doa pagi nggak pernah. Doanya jam 6 pagi. Itu doa makan, bukan doa pagi. Doa pagi itu batasnya 4:30, maksimal jam 5. Di atas itu doa makan. Ada yang luar biasa, dia jam 10 pagi. Nah itu doa ke mall itu. Anda mengerti sekarang? Karena mereka tidak tahu mereka imam. Dan mereka tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus imam besar agung. Tidak terhubung antara bumi dan surga. Doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Datanglah kerajaan-Mu di bumi di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Realitanya bagaimana? Tabernakel. Ketika Anda mengerti ini terjadi, maka saudara beriman dimanapun saudara berada, surga terhubung dengan tempat saudara. Yang ngerti katakan amin. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Oh, haleluya. Setan adalah roh, perhatikan. Maka setan juga membutuhkan rumah kediamannya, yaitu manusia durhaka. Perhatikan. Allah adalah roh, membutuhkan rumah kediaman. Setan adalah roh, membutuhkan rumah kediaman. Bait Allah itu kudus. Bait setan itu kudis. Anda catat ya. Bait Allah, karena roh Allah diam di dalam hidupnya, dia kudus. Tapi bait setan, karena setan tinggal di dalam dia, maka dia kudis. Apakah kita kudus atau kudis? Keputusan saudara sendiri. Hari ini saudara jadi baitnya siapa? Saudara ingat, bait setan itu antikris ya.
Makanya orang yang hidupnya kotor, orang Kristen hidupnya dugem, buka diskotik, kumpulin purel, buka prostitusi online, itu bukan orang Kristen. Itu KTP Kristen. Kalau orang Kristen sejati, kudus. Takut Tuhan, takut nipu, takut bohong, takut merugikan orang, takut ngancam orang, tidak pelotot sana, pelotot sini. Itu baru orang Kristen. Jangan ngaku Kristen kalau kamu pelotot sana, pelotot sini, marah sana, marah sini, semprot sana, semprot sini, meso sana, meso sini. Sorry ya, Anda meskipun Anda pelayan Tuhan, maaf, Anda dekat neraka. Dan Anda harus segera sadar kalau Anda bertelinga. Bohong sana, bohong sini, nipu sana, nipu sini, muka dua, munafik, ngomongnya dolak-dalik, pagi tempe, sorenya dele. Itu bait kudus. Coba saudara renungkan dulu dong. Jangan ngaku Kristen dong. Jangan ngaku Kristen dulu. Jangan ngaku pelayan. Enggak, kamu bukan pelayan. Ya pelayan setan yang benar. Masih merokok, minum-minum, badan tatoan, anting-anting semua. Ngomong bait kudus. Enggak ada saudara bait kudus. Ingat saudara. Ada 2 bait di dunia ini. Ada 2 rumah di dunia ini. Dan setiap orang harus memilih salah satu. Kamu tidak bisa memilih salah 2. Saudara harus memilih salah satu. Dengar. Engkau jadi bait Allah atau jadi bait setan. Karena ini roh. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa menyembah 2 Tuhan. Kamu tidak bisa mengasihi 2 Tuhan. Oh Tuhan, saya mengasihi kok. Meskipun saya ini kerja sampai malam-malam, berat. Kadang saya tidak doa pagi juga, kadang minggu masih, buka toko rame Tuhan. Tapi saya cinta Tuhan kok. Saya sungguh cinta Tuhan. Saudara, apakah Tuhan Yesus bisa disogok begitu? Coba saudara, apakah Tuhan Yesus tertarik dengan alasan saudara? Saya cinta Tuhan saudara, meskipun saya kalau minggu-minggu ke gunung, ke pantai, kalau minggu-minggu saya itu renang, saya cinta Tuhan, saya itu ibadah sambil renang saudara. Bapak, saya ibadah sambil renang. Waktu saya gaya kata, saya berkata dalam nama Yesus, dan saya bahasa roh Korea patakara rapa. Saya 2 putaran 1 jam persis sama Pak Feby doa itu sama Tuhan. Saya sudah ibadah Tuhan. Saudara bisa menipu? Anda bait siapa? Banyak tuh orang gitu. Tuhan ngerti kok, Tuhan ngerti. Kamu milih mana? Kamu milih mana? Gak bisa lah. Kalau Tuhan bilang kalau kamu pilih satu, kamu benci yang lain. Hukumnya roh, cinta atau benci. Udah gitu aja. Hukumnya roh, cinta dan benci. Setia dan jahat. Itu hukum roh. Ya. Hukum roh itu setia itu kerajinan, malas itu kejahatan. Bapak Ibu Saudara harus mengerti hukum roh ini. Ini prinsip yang Anda harus tahu. Kutu atau berkat itu hukum roh. Kematian atau kehidupan, tidak ada tengah-tengah. Matius 12 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Saudara, ada orang Kristen dibaptis, roh jahat keluar dari dirinya. Saudara, roh jahat itu bukan berbentuk sundel bolong atau kuntilanak, gendruwo, bukan. Roh jahat itu adalah roh yang bertata di hatimu, itu Tuhan.
ketika saudara dibaptis, Anda dibeli oleh Tuhan Yesus dan Anda harus mengakui bahwa Tuhan saudara Tuhan Yesus dan Anda lepas dari Tuhan, yaitu setan. Setan itu artinya spirit yang berkuasa di dalam dirimu. Jadi sekali lagi setan itu bukan kesurupan, bukan. Pelepasan itu yang paling sukar itu bukan melepaskan setan kesurupan, bukan. Spiritnya dunia itu yang masih nyantol di hatimu itu loh, itu yang wangel. Makanya kalau saudara tidak memilih ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan, tapi saudara tetap menggabungkan dua antara dunia dan Tuhan, karena setan itu sudah dunia, Anda tidak pernah mengabdi satu Tuhan. Dan itu paling sulit didoakan. Karena Anda dikuasai spirit si jahat. Anda mengerti nggak? Ketamakan, kesombongan, ambisi, itu spirit. Loh, kalau saudara bait Allah masih dikuasai itu, ya sudahlah, maaf saudara, Anda tidak akan terangkat. Sekelas apapun saudara, mau saudara pendeta, mau saudara gembala seperti saya, nggak terangkat. Itu spirit. Ingat, jangan mikir pelepasan, deliverance service, pelayanan pelepasan, deliverance ministry, itu selalu nengking setan yang teriak-teriak. Itu bohong. Orang yang teriak-teriak itu pun, kalau dia tidak betul-betul memilih Tuhan yang mana, nanti kalau ibadah ya teriak-teriak begitu. Ditumpangi tangan sama kaki, nggak bisa sembuh. Kenapa saudara? Karena dia masih memegang tuannya. Anda bisa mengerti. Jadi kalau dengan Tuhan itu benci atau cinta, itu aja dah. Benci atau cinta, gak ada dua-dua. Kalau saudara sama Tuhan cinta, ya ada benci dunia, selesai. Benci harus spirit itu. Nah, kembali saudara, maka itu Anda harus mengerti, ketika seorang dibaptis, setan keluar. Spirit itu. Tuannya yaitu Roh Kudus di dalam hidup saudara. Dan itu saudara harus memutuskan. Sekali keputusan dibaptis, tuannya satu. Roh Kudus di dalam saudara, itu Roh Yesus. Sudah. Tidak ada tuan lagi. Maka saudara akan ditempati. Tapi banyak orang Kristen dengar, habis baptis, dia kemudian tetap memegang tuannya yang lama. Apa yang terjadi? Maka rumah yang kutinggalkan itu, dikatakan di sini, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Saudara, ketika saudara dibaptis, setan keluar. Kemudian yang dibaptis ini tidak pernah menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Makanya dia masih mempunyai dua Tuhan. Makanya ada Kristen nyembah patung Yesus, nyembah patung-patung, suci, salib, dan apa. Ingat saudara, setan melihat rumah itu kosong. Saudara, orang yang mendoakan Tuhan, rumahnya kosong. Catat saudara, orang yang mendoakan Tuhan, rumahnya kosong. Dan setan tahu rumah itu kosong. Bagaimana Pak setan tahu rumahmu kosong? Karena dia ketuk pintu rumahmu, hatimu, tidak ada Tuhan. Walaupun engkau menyebut nama Yesus, tapi tidak ada Tuhan. Saudara, Tuhan itu cuma satu. Gak bisa Tuhan itu bersama di rumah berdua. Gak ada. Makanya setan kembali, dia lihat kosong. Dia bawa temannya. Kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ini siapa? Kristen yang mengandalkan kebaikan. Orang Kristen yang mengandalkan kebaikan, orang ini adalah rumahnya kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Saudara, orang Kristen yang mendua hati, rata-rata mengandalkan perbuatan baik, mengandalkan kebaikan, rata-rata saudara,
rapi, bersih, teratur, tapi rumahnya kosong. Nggak doa pagi, nggak pernah baca Alkitab, nggak juga minggu ke gereja. Itu ya lihat-lihat situasi, Pak. Kalau saya ke luar negeri, saya tidak pergi. Kalau saya ada di Indonesia, saya pergi. Pekerjaan saya besar. Saudara ingat, orang-orang ini rapi, saudara. Saudara, orang-orang ini rapi, tertib, teratur, baik, suka tolong gereja, semuanya. Hati-hati. Kasihan orang-orang seperti ini. Karena spirit lain masuk total. Keluarganya rapi, baik, ngomongnya sopan semua. Hati-hati saudara, hati-hati. Karena itu yang suka setan. Itu bukan berarti kita tidak rapi, tidak. Di mana Kristus ada, di situ ketertiban ada. Tapi setan harus tahu, rumahmu itu ada tuannya enggak. Tidak bisa saudara dua tuan, enggak bisa. Dan itu kebohongan besar. Memang iblis buat begitu. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Mari dengar saudara, dengar dan catat, dengar. Roh Kudus tidak pernah bersanding dengan roh jahat. Jadi jangan mimpi ya saudara. Ingat, roh jahat itu bukan masalah perdukunan, bukan masalah dengan jimat-jimat, ya, mantra, bukan itu saja. Itu roh jahat juga. Tapi Tuhan, Roh Kudus tidak bisa bersanding dengan Tuhan lain. Anda jangan terlalu percaya diri. Kalau di dalam saudara masih memelihara manusia lamamu, Roh Kudus tidak pernah ada di dalam saudara. Ingat, tapi saya bahasa roh, dengar. Orang bahasa roh, karunia, ketika Roh Kudus keluar dari mereka, dia tetap bahasa roh. Catat saudara. Roh Kudus itu diam. Di dalam orang Kristen, Roh Kudus itu diam, mengurapi di atas, dan menyertai. Ada 3 bagian. Roh Kudus diam, mengurapi di atas, para nabi, Roh Kudus di atas, dan menyertai kita. Itu Roh Kudus. 3 hal. Ketika Roh Kudus sudah meninggalkan saudara, ingat, karuniamu tetap ada, bahasaramu tetap ada, pelayananmu tetap jalan. Tapi dia tidak ada. Karena dia tidak pernah kerasan duduk dengan Tuhan lain. Pertanyaan saya, Tuhanmu siapa sekarang? Putuskan. Jadi keputusan kita menentukan kehadiran Roh Kudus. Banyak orang kan berpikir gini, kita pelihara setan nih. Misalkan setan nyeleweng, setan porno, setan tamak, setan kerja terus, setan karier, setan kuliah. Dan saudara berasa bahwa Roh Kudus masih di dalam saudara. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada saudara. Dibohongi itu. Dibohongi sama pengajar setan itu. Saudara pikir bahasa roh itu hilang kalau Roh Kudus nggak ada? Enggak. Orang yang tertinggal nanti saudara ya, ketika Roh Kudus diangkat naik, yang tertinggal itu para pendeta, gembala, pemimpin pujian, itu tertinggal. Bahasa roh tetap. Bahasa roh. Dia pandai mengupas, teologianya pandai, tapi tertinggal. Karena mereka tuannya 2. Dan Roh Kudus tidak pernah duduk bersama Tuhan yang satu. Dia bertanya sama saudara, kamu mau memutuskan atau aku yang pergi? Selesai. Anda masih bersama saya enggak? Makanya kalau ada orang Kristen masih kuat dengan tabiat lamanya, ya sudahlah, keputusanmu gimana? Karena Roh Kudus pasti tanya, kamu mau memutuskan atau aku yang pergi?
Anda tidak bisa berkata, Roh Kudus kau tetap di sini dan aku tetap memakai tabiatku. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini pilihan. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Kamu tidak bisa ngabdi kepada dua Tuhan. Yang satu kamu mengasihi, dan yang satunya pasti kamu benci. Itu firman, saudara. Jadi banyak orang Kristen ingin menyandingkan Roh Kudus dengan setan. Nggak mau Roh Kudus. Dan orang Kristen dibodohi. Dia pikir Roh Kudus nggak bisa ninggalkan dia. Siapa yang ngajarin saudara? Roh Kudus nggak pernah ninggalkan dia. Pada waktu dia terangkat, saudara ditinggal kok. Saudara, jangan kita ini dibodohi. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mengatur Tuhan. Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Setiap hari jadikan dia Tuhan. Dia akan nolong saudara. Orang yang mengambil keputusan untuk berpihak kepada Roh Kudus tolong saudara. Tapi kalau saudara bebal, saudara, engkau mengusir Roh Kudus. Orang yang bebal, orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan kebencian, orang yang menyimpan karakter lama. Bahkan istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, anakmu tidak tahu, pendetamu tidak tahu, gembalamu tidak tahu. Kamu menyimpan. Saudara, engkau akan ditinggalkan. Mungkin di depan jemaat engkau adalah orang penting. Kelihatan sangat rohani. Roh Kudus tidak ada. Karena Roh Kudus tahu engkau menolak dia. Saudara dengar, dalam dunia roh Anda harus terbuka. Roh Kudus itu tahu kalau Anda itu berjuang. Tahu, dia tolong. Tapi bagi orang yang bebal, dia tidak tolong. Dan dia tinggalkan saudara. Tapi orang Kristen nggak sadar. Karena apa? Dia masih baca firman. Dia masih bahasa roh kiri apa tokunara pase karena tanpa Roh Kudus. Karena dia sudah terlanjur dapat karunia. Kecuali orang lain. Yang ketiga, dia dapat melakukan mujizat. Tambah nggak sadar saudara. Doakan orang diberkati. Doakan orang disembuhkan. Tambah buta dia. Itu karunia semua. Terus dia kemudian koar-koar di luar, wah bla 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 bla, saya dekat Tuhan. Roh Kudus bilang, aku tidak ada, karena aku tahu di dalammu Tuhan yang lain. Saudara ingat, Tuhan itu dua. Catat saudara, Tuhan itu dua. Satu, dirimu sendiri. Dua, setan. Tuhan itu dua. Dirimu dan setan itu yang maksud saya lawan dari Roh Kudus ya. Ada dua Tuhan. Dirimu dan setan. Tuhan yang sejati adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa. Itu Tuhan yang sejati. Kalau saudara tidak menolak dirimu dan setan, ya alamat saudara sudah lewat. Sehebat apapun saudara. Dan Anda yang tahu kok, apakah kamu jadi Tuhan nggak atas dirimu? Kamu yang tahu. Roh Kudus itu tahu. Apakah kamu menjadikan setan itu Tuhan? Tahu Roh Kudus, tahu. Nggak bisa nipu lah. Dan itu keputusan saudara. Ada 3 rumah lambang dari manusia, yaitu angka 6. Perhatikan. Ada 3 rumah lambang dari manusia, yaitu angka 6. 1, angka 6 pertama adalah rumah kegagalan. Saudara, Adam sebagai manusia pertama telah gagal mempertahankan rumah kediaman Allah. Taman Eden menjadi kerajaan dunia dan setan sebagai penguasa. Ingat saudara, kenapa Allah mencari rumah kediaman? Karena rumah pertama udah gagal. Saudara, rumah pertama dipercayakan sama Adam. Rumahnya Allah. Adam itu siapa? Suami dan istri. Ini Adam dan Hawa. Hawa itu diberi nama oleh Adam, itu Hawa. Dan mereka gagal. Karena mereka menyerahkan kepada tuan lain. Allah kehilangan rumah. Makanya saya sebut
6 pertama, kegagalan manusia di Taman Eden. Kegagalan manusia menyebabkan dengan rumah hancur. Makanya saya pesan saudara imam-imam, jangan hancurin rumahmu ya gara-gara ambisimu. Hati-hati, jangan hancurin rumahmu gara-gara ambisimu. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati saya bilang. Karena bisa hancur. Itu rumah kegagalan. Dan saya sudah melihat banyak kehancuran. Rumahnya Tuhan tuh hancur-hancur di rumah orang Kristen. Bersyukur saya 28 tahun saya bertahan, betul. Saya bertahan karena saya hanya mengutamakan Tuhan. Itu rumah kegagalan. Yang kedua, 6 kedua adalah rumah kemenangan. Bersyukur saudara ada rumah kemenangan. Adam yang terakhir yaitu Tuhan Yesus telah menang atas maut dan membangun rumah kediaman bagi Allah yaitu imam-imam Bapa, Adam yang baru. Jadi saudara, kenapa Allah mencari rumah kediamannya? Ya karena rumah pertama, rumah kegagalan, manusia berdosa. Kemudian Allah merancangkan putranya membangun rumah baginya, disebut rumah kemenangan. Makanya saudara kalau belajar di kitab suci ditulis, Allah telah membawa kamu di dalam Kristus, perhatikan, pada jalan kemenangannya. Kalau Krishna bisa mendapatkan ayatnya bagus. Allah membawa kamu di dalam Kristus kepada jalan kemenangan. Saudara ingat, jalan kemenangan. Karena saudara ada di rumah kemenangan. Iblis sudah dikalahkan. Iblis itu yang mana Pak? Iblis itu apa? Kuntilanak itu bukan. Kesurupan bukan. Perdukunan, bukan hanya itu. Iblis itu adalah manusia lamamu. Thank you. 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, katakan selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jangan kalah dengan ambisimu. Jangan kalah saudara. Makanya contoh saya ini sudah mematikan semuanya saudara. Saya itu ada di gunung Tuhan. Hari ini saya bertapa, tanda kutip. Saya sudah nggak mau ngurus siapa, sudah. Apalagi saya sebagai gembala. Berjalanlah dalam jalan kemenangannya, tinggallah dalam rumah kemenangannya. Dengan perantaran kami yang menyebarkan keharuman, pengenalan dia di mana-mana. Jadi kalau saudara nggak tinggal dalam rumah kemenangan, Anda selalu gagal. Tiap hari gagal. Anda tinggal di rumah mana? Rumah kemenangan atau rumah kegagalan? Tuhan tuh selalu membawa saudara pada jalan kemenangannya jika engkau tinggal di rumah kemenangannya. Makanya bangunlah rumah kemenanganmu. Di mana? Keluargamu. Jangan kamu dikalahkan ekonomi, dikalahkan karier, dikalahkan bisnis, korbankan anak, suami, istri, hanya gara-gara sesuap nasi. Coba tuh saudara mengerti. Mari kita berdiri sebagai imam itu benar. Katakan amin. Dan 6 yang ketiga saya tutup terakhir, rumah kebinasaan. Saudara, iblis apa diam? Tidak. Iblis bekerja keras hari ini. Makanya di surat Wahyu berkata apa? Celakalah semua orang yang diam di bumi karena iblis dilempar ke bumi. Saudara tahu, setan dilempar ke bumi. Makanya Nabi Maliaki bernubuat akan bangkit nanti Nabi Elia, dia akan mengembalikan hati bapa kepada anak, anak kepada bapa, sebab jika tidak maka aku hancurkan bumi itu, kata Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus datang memulihkan hubungan anak bapa, itu kemenangan. Keluarga kemenangan, anak bapa pulih, bapa anak pulih. Makanya doa saya tadi, imam-imam kalah sama anaknya. Anak durhaka, dia nggak bisa apa-apa, tidak terjadi pemulihan. Kenapa? Kenapa saudara? Anda harus mengerti, setan berhasil menipu dan menyeret Adam yang baru, orang Kristen, untuk menjadi pengikutnya, sehingga mereka turut dihukum dalam kebinasaan kekal. Saudara, setan membuat rumah kebinasaan. Mari datanglah rumah kebinasaan. Rumah kebinasaan itu apa? Diskotik,
dugem mall, gedung bioskop, kampus, sekolah. Aduh, rumah kebinasaan. Mari datanglah orang yang stres. Ayo yang berambisi ingin kaya. Aku memberikan iming-iming gajimu per bulan 100 juta. Udah, sembah aku. Anda ngerti sekarang, rumah kebinasaan saudara pikir rumah hantu. Mall itu bisa jadi rumah kebinasaan. Kampusmu bisa jadi rumah kebinasaan. Anda bisa mengerti, pabrikmu bisa jadi rumah kebinasaan. Apalagi yang suka dugem, pertemananmu jadi rumah kebinasaan. Apalagi yang suka malam-malam biliar, kafe-kafe itu bisa jadi rumah kebinasaan. Pilihlah kehidupan saudaraku dan jangan kematian. Pilihlah berkat dan jangan kutuk. God bless you all.